selama ini membayangi Timur Tengah tiba-tiba menemui titik balik. Setelah berpekan-pekan konfrontasi, Amerika Serikat dan Iran disebut mencapai kesepakatan awal untuk menghentikan konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah ini sebagai awal menuju perdamaian yang lebih besar. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart. Strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down. Namun di balik pernyataan diplomatis tersebut, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi. Kesepakatan ini belum menjadi perjanjian damai final. Dokumen yang dibicarakan masih berbentuk kerangka awal atau Memorandum of Understanding yang masih memerlukan proses implementasi dan verifikasi. Lalu apa saja isi dari kerangka kesepakatan yang disebut sebagai terobosan diplomasi ini? Salah satu poin utama adalah perpanjangan gencatan senjata. Masa transisi sekitar 60 hari disebut akan menjadi waktu untuk membangun kepercayaan sekaligus membuka ruang bagi negosiasi lanjutan. Dalam periode ini, kedua pihak diharapkan menahan aksi militer dan menjaga agar konflik tidak kembali meluas. Selain gencatan senjata, salah satu poin paling besar dalam kesepakatan Amerika Serikat Iran adalah rencana penghentian operasi militer di seluruh front konflik. Iran menyatakan telah memfinalisasi kesepakatan dengan Amerika Serikat yang menjadi dasar untuk menghentikan perang. Penghentian ini tidak hanya berlaku untuk Iran dan Amerika Serikat saja, tetapi juga menyentuh front konflik lain termasuk di Lebanon. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menghentikan eskalasi setelah konfrontasi antara Israel dan Iran meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai bagian dari kompromi, Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi dunia disebut akan kembali dibuka untuk aktivitas pelayaran. Selama konflik meningkat, selat ini menjadi salah satu titik paling rawan karena menjadi lintasan utama distribusi minyak global. Trump menyebut Iran tidak akan memperlakukan biaya bagi kapal yang melintas sebagai bagian dari langkah normalisasi hubungan. Selain menghentikan konflik militer, salah satu bagian penting dalam kesepakatan Amerika Serikat Iran adalah masa depan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Selama bertahun-tahun, Iran menghadapi sanksi berat dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sanksi ini membatasi akses Iran terhadap sistem keuangan internasional, menghambat ekspor minyak, serta menekan sektor ekonomi strategis yang menjadi sumber pendapatan negara. Selain soal gencatan senjata dan tekanan ekonomi, ada satu isu paling sensitif yang menjadi akar konflik Amerika Serikat-Iran, yaitu program nuklir Iran. Selama dekade terakhir, program nuklir Teheran menjadi sumber ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. Amerika Serikat menilai kemajuan teknologi nuklir Iran dapat meningkatkan risiko pengembangan senjata nuklir. Sedangkan Teheran berulang kali menegaskan program nuklirnya digunakan untuk kepentingan sipil seperti energi dan kebutuhan ilmiah. Dalam kerangka kesepakatan ini disebut ada komitmen untuk membatasi perluasan program nuklir Iran, termasuk pembatasan pengayaan uranium.
Di sisi lain, Iran juga menuntut pengakuan atas haknya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dan disinilah titik ujian terbesar kesepakatan ini. Apakah kompromi antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar bisa bertahan dalam jangka panjang? The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Di tengah kabar diplomasi Amerika Serikat, Iran tidak semua pihak menyambut dengan optimis. Israel menilai kesepakatan ini belum sepenuhnya menjawab ancaman yang mereka khawatirkan, terutama terkait program rudal Iran dan jaringan kelompok sekutu Teheran di kawasan. Bagi Israel, menghentikan perang saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah jaminan jangka panjang bahwa Iran tidak akan kembali memperkuat kapasitas militernya. Isu lain yang muncul dalam proses negosiasi adalah kemungkinan pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan. Aset ini berkaitan dengan dana milik pemerintah Iran yang tertahan di luar negeri akibat sanksi internasional. Sejak bertahun-tahun, Washington memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap Iran, termasuk membatasi akses terhadap sistem keuangan global. Jika kesepakatan berjalan, pelonggaran sanksi dan akses ekonomi akan menjadi salah satu poin paling penting bagi Teheran. Setelah kerangka kesepakatan dicapai, kapan perjanjian ini akan resmi ditandatangani? Berdasarkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang disebut berperan sebagai mediator, penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dirancang akan dilakukan di Swiss pada Jumat 19 Juni. Langkah ini akan menjadi momen penting karena akan menentukan apakah kesepakatan awal ini hanya menjadi pernyataan politik belaka atau berkembang menjadi dasar perjanjian damai yang lebih permanen. Sejak 28 Februari saat perang Amerika Serikat-Iran pecah, konflik ini telah memasuki lebih dari 100 hari konfrontasi. Kini diplomasi menjadi jalan untuk menghentikan pertempuran yang telah mengguncang Timur Tengah. Kesepakatan ini menjadi ujian apakah dua musuh lama benar-benar siap meninggalkan konfrontasi. Karena perang bisa dihentikan dengan tanda tangan di meja diplomasi, tapi perdamaian hanya akan bertahan jika setiap pihak menjalankan komitmen yang sudah disepakati. Inilah kontroversi selengkapnya. Akhir perang 110 hari AS Iran bersama saya Zilvia Iskandar. Akhir perang 110 hari AS Iran bersama saya Zilvia Iskandar dan 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah mantan Dubes RI untuk Iran, Bapak Dian Wirangjurith. Kemudian juga di sebelah kanan saya ada pakar Timur Tengah Faisal Assegaf dan juga pakar politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Apa kabar Bapak-bapak semuanya? Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dulu Pak Dian, Mas Hasibullah dan juga Mas Faisal dengan memutarkan pernyataan dari Donald Trump dan kita akan komentari bersama apakah sebetulnya Amerika Serikat dalam konteks perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran dipaksa untuk menyerah kepada Iran. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money, That's why the world is okay. It's liquid, it's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see bedlam? So for all those... Kami akan kehabisan minyak, kemudian dalam 1 hari untuk biaya mengebom itu bisa sampai 500 hingga 700 juta dolar Amerika. Trump lagi sadar nih, Pak Dian. Kelihatannya obatnya lagi bekerja.
Karena selama ini berapa diagnosa, berapa dosis obat nggak mempan. Nah sekarang mempan. Tapi begini loh, yang namanya Trump, sadar atau tidak sadar, semua ucapannya itu sudah ada frameworknya di otaknya. Iran, kenyataannya seperti apa, Iran dibilang hancur. Kenyataannya kapalnya dia apa, kapal Iran berapa puluh kena. Udahlah, itu dunia memahami, pemirsa. Nah kalau sekarang dia mau menandatangani, tolong diingat begini. Yang beredar sebelum penandatanganan, ada sejumlah versi. Yang kalau kita bilang semua mengklaim A1, ya kan? Bahkan media mainstream internasional kan begitu, BBC, CNN, Al Jazeera segala macam. Buat saya kalau pada yang akhirnya ditandatangani kedua pihak yang sekarang 14 poin? 14 poin ini, kalau mau jujur dari dua versi terakhir itu kan bisa dilihat mana yang versi Iran, mana yang versi kemauannya Amerika. Dari kata deal dan agreement. Amerika kan pakai kata deal. Iran pakai kata agreement. Itu saja sudah nuansa menunjukkan apa yang agreement adalah kesepakatan. Ya. Dua belah pihak. Dua belah pihak. Deal itu masih lebih loose gitu loh. Kita jalan mau ke sana tapi itu deal kita kan masing-masing tetap bebas. Nah, kalau kesepakatan kita sepakat. Oke. Artinya apa? Dia bisa bermain dari kata-kata. Dan dalam dunia perjanjian internasional, perumusan sebuah teks perjanjian sepenting teks penyelesaian perang itu sangat tidak mudah. Loh, kalau teks perjanjian perang saja tidak mudah, mudah kalau salah satu hancur seperti Jepang Amerika di Perang Dunia. Tapi ini tidak ada perang. Perjanjian JCPOA itu 10 tahun prosesnya, 2 tahun terakhir intensifnya. Berarti ini cukup instan ya Pak? Cukup instan, itu diragukan. Makanya kalau orang tanya kepada saya, bagaimana? Yang bilang optimis banyak, silakan. Kalau saya, posisi saya enggak janji. Kenapa Pak? Siapa yang mau percaya Trump? Sudah tanda tangan loh Pak, kedua belah pihak. Yang ditandatangani adalah MOU, bukan deal-nya sendiri. Dealnya sendiri 60 hari ke depan. Dan dalam rangka 60 hari ke depan itu masih banyak yang sifatnya harus didetilkan. Kalau tidak salah pasal 1, 4, 5, 11 itu masih harus didetilkan di dalam perjanjian. Masalah nuklir yang utama, itu kan yang esensinya. Apakah Iran boleh meneruskan program nuklirnya? Harusnya boleh. Tidak boleh membuat senjata tapinya. Nah, merumuskan itu ke dalam perjanjian detail nanti, itu akan ribet lagi. Karena batasan threshold itu, apa masih tetap 20%? Karena 20% itu 19, sekian persen itu untuk pertanian. Masih untuk keperluan sipil ya? Untuk sipil. Kalau reaktor cuma 3,67%. Untuk senjata? Untuk senjata minimal sudah di atas 60%. Di atas 60. Kalau confirm 90% senjata itu. Nah, Iran katanya dengan yang sekarang dia miliki udah 10 senjata katanya. Baik. Apakah iya akan dibilang? Jadi belum sangat tentu. Kompleks ya Pak. Dalam 60 hari lagi. 60 hari nggak mungkin kalau di sana. Nah, yang bikin saya nggak percaya, yang tahunan diproses oleh Presiden Amerika, kan negaranya Trump sama Obama sama ya? Sama. Persis ya, nggak ada beda ya. Tapi katanya yang dulu terrible Pak, yang dibuat oleh Obama, kata Trump itu perjanjian yang terrible. Perjanjian yang terrible. Saya mungkin agak beda sudut pandang saya. Yang terrible Trump. Baik, oke. Kalau Mas Faisal melihatnya, apakah MOU ini nota kesepahaman ya? Boleh tanpa mic itu cadangan saja, Mas Faisal. Jadi kalau misalnya baru MOU, apakah bisa dibilang bahwa ini bukan kesepakatan yang solid, ini masih rapuh? Ya, saya sependapat dengan Pak Dian, memang benar Trump itu sulit dipercaya karena kan selama perang ini udah masuk bulan keempat, itu kan selalu berubah-ubah ngomongnya. Dia bilang kita berhasil menghancurkan 59 kapal angkatan laut Iran, tapi sampai bulan keempat pun Trump tidak berani menerjunkan kapal perangnya untuk membebaskan Selat Hormuz secara paksa, bahkan minta bantuan ke sekutunya tapi tidak ditanggapi. Terus yang kedua, kalau saya melihat MOU ini kan ada nota kesepahaman, ini kan ada beberapa poin. Poin yang paling penting itu adalah penghentian, yang paling pertama penghentian perang di semua front, termasuk Lebanon. Nah ini sampai sekarang
Trump tidak bisa memaksa Netanyahu untuk ikut dalam poin itu tunduk atau patuh pada itu, dan Netanyahu maupun Menteri Pertahanan Israel kan sudah bilang mereka tidak merasa tidak terikat dengan semua nota kesepahaman yang karena yang tanda tangan juga Trump bukan Netanyahu ya. Benar, memang seperti itu. Jadi memang kalau saya melihatnya begini, kenapa akhirnya Trump mau menandatangani ini, dan memang sebenarnya belum versi asli ya. Jadi yang sudah beredar versi Al Jazeera, terus Bloomberg ataupun di media Iran ada seperti Press TV, itu sudah dibantah oleh kantor berita Tasnim. Jadi dibilang tidak akurat, banyak kesalahpahaman. Jadi tidak sesuai. Jadi artinya ini versi Amerika dan versi Iran kelihatannya belum keluar karena memang kalimat-kalimatnya dan dari redaksinya itu seperti dibilang Pak Dian tadi itu tidak menggambarkan Iran, tuntutan Iran, karena Iran kan sudah dari awal IRIB sebenarnya sudah melakukan sudah merilis versi Iran. Ada 14 juga sama. Salah satunya yang terakhir itu yang paling penting. Kalau misalkan blokade tidak diakhiri, sanksi penjualan minyak tidak dicabut, dan aset setengah dari 24 miliar dolar tidak segera dirilis atau diserahkan kepada Iran, ditransfer, itu Iran menolak berunding. Nah, jadi penandatanganan ada prasyarat lagi sebelum berunding 60 hari memang itu ya. Benar. Nah, itu menunjukkan ya itulah Iran yang sebenarnya, bukan versi yang sekarang sudah beredar. Harusnya kan kalau ditandatangani 2 MOU sama dong redaksionalnya harusnya. Mungkin satunya Iran, satunya bahasa Inggris gitu ya, tapi harusnya kan sama poinnya. Nah itu makanya kita belum lihat versi resmi dari masing-masing. Ini kan baru yang diungkap oleh media, dan itu pun sudah dibantah oleh media Iran. Yang jelas sih kenapa akhirnya Trump sampai pada nota kesepahaman itu menunjukkan ya Trump simbol bahwa Trump sudah menyerah terhadap Iran. Jadi dipaksa menyerah ya? Iya, memang. Karena seperti omongan dia, kalau kita perang lagi kita harus keluar 700 juta. Padahal menurut Iran War Cost Tracker itu 1 miliar lebih per hari untuk operasional perang. Makanya baru kali ini sepertinya Trump mengakui kelemahannya. Itu ada apa ya kalau Mas Faisal baca? Ya tentu saja melihat situasi dalam negeri politiknya kan, karena kan tingkat kepuasan masyarakat sudah di bawah 30%, terus juga sudah banyak demonstrasi, harga BBM berpengaruh, itu kan semua mempengaruhi popularitas Trump, dan juga kesempatan Republik nanti dalam pemilihan setelah melawan Demokrat akan semakin berkurang. 5 bulan lagi ya? Oke. Mas Hasibullah, nanti kita akan mendalami poin-poin yang krusial dalam 14 poin yang sudah tersebar perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah di Kontroversi. Pemirsa, ada 14 poin kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang masuk ke dalam MOU atau nota kesepahaman. Dari 14 poin itu banyak yang menilai bahwa Amerika dipaksa menyerah dari Iran. Kami akan putarkan poin-poin apa saja yang dinilai sangat memenangkan Iran dan sebaliknya mengalahkan atau kurang menguntungkan buat Amerika Serikat. Terutama kita langsung bahas poin yang ke-6, Amerika Serikat dan mitra regionalnya. Ini perlu digarisbawahi ya, ada kata-kata mitra regionalnya berjanji untuk mengembangkan rencana definitif yang disepakati bersama dengan dana setidaknya 300 miliar Amerika Serikat atau setara dengan, ngomongnya aja susah nih, 5.400 triliun rupiah untuk rekonstruksi. Jadi tidak disebut ganti rugi, tapi rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran. Mas Koreksi dikit boleh? Apa Pak Dian? Bukan defisit, definitif. Definitif, iya definitif. Jadi Pak Hasibullah, Amerika Serikat dan mitra regionalnya. Mitra regional kan selama ini negara-negara Teluk ya? Arab Teluk ya. Arab Teluk ya. Apa iya negara Arab Teluk ini sudah terkonfirmasi mereka akan membantu dana 300 miliar dolar itu? Ya, kalau kita amatin dari proses perundingan yang terjadi selama ini, termasuk mediatornya, itu kan memang melibatkan negara-negara Arab Teluk. Termasuk yang terbaru ini mengalami progres cepat, itu kan setelah Qatar masuk ke lintasan. Dia menjadi mediator, berjam-jam dia berada di Iran, istilahnya nongkrongin bagaimana ini bisa cepat gitu. Jadi keterlibatan Arab Teluk menurut saya sangat kuat di dalam pencapaian sekarang. Nah, saya melihat ada sebenarnya dari 14 ini, Mbak Zilvia, ada 3 menurut saya poin utama yang bisa kita sebut barangkali sebagai intisari daripada pendorong kedua belah pihak ini
melakukan sebuah kesepakatan walaupun ini masih permulaan ya. Yang pertama memang bagi Iran adalah poin 6. Nah, poin 6 ini sangat-sangat menggiurkan karena angkanya sangat besar dan itu akan berdampak kepada perekonomian Iran yang bertahun-tahun kena hukuman. Dan yang kedua kalau saya ikutin di poin 8. Nah, poin 8 itu adalah konklusi Trump terkait dengan persoalan Iran ini, bahwa ini bukan soal balistik, ini bukan soal ganti rezim, tapi ini soal nuklir. Ya. Jadi ini bisa deal karena Trump tidak lagi meliarkan daripada tujuan perang. Dia coba persempit menjadi yang penting Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, cukup gitu. Dan yang ketiga saya lihat itu berada di poin kurang lebih 12, yaitu tentang pencairan aset-aset dia yang selama ini dibekukan itu kemudian dicairkan. Nah, ini nyambung sedikit Mbak Zilvia ke sebelum yang terbaru ya, ke yang disampaikan Pak Dian dan Mas Faisal tadi, bahwa saya membaca yang dimiliki Metro ini mendekati beberapa versi yang belakangan sepertinya memang sudah apa namanya sudah mufakat, sudah satu gitu. Itu berbeda dengan beberapa hari sebelumnya yang saya melihat memang ada kayak semacam politik bocoran. Nah, itu kurang lebih terjadi sekitar tanggal 13-14 ya. Itu Iran dengan Amerika itu sama-sama membocorkan versinya masing-masing kepada medianya sehingga menjadi kontradiksi dan itu bikin perang di atas perang gitu. Ya, sudah di Hormuz dia perang, kemudian di Yemen dua perang. Ya. Tapi belakangan saya melihat ada kayak semacam perubahan sikap. Itu mereka sama-sama tidak membuka, bahkan nah ini yang terbaru, saya masuk yang terbaru, semalam itu dilakukan penandatanganan yang direncanakan besok Jumat itu lalu ditandatangani di Perancis. Nah, secara elektronik di dua tempat elektronik. Dan terpisah. Ini menjadi perkembangan terbaru. Orang lalu bertanya-tanya dalam hal-hal terkait dengan persoalan ini. Pertanyaan pertama, apakah besok masih akan jadi tanda tangan? Ya. Itu kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi seremoni penandatanganan karena penandatanganan sudah dilakukan oleh otoritas tertinggi masing-masing, yaitu Amerika, Presiden Amerika dan Presiden Besastian. Walaupun ada mujtaba tapi kan beliau tidak menandatangani langsung sebagai pemimpin tertinggi. Jadi sekarang pembahasan di Timur Tengah itu banyak tentang bagaimana besok, apakah akan jadi penandatanganan atau tidak, dan kemungkinan besar itu tidak akan terjadi penandatanganan. Apakah berbeda kalau misalnya besok tidak jadi perjanjian itu ditandatangani bersama di satu tempat yang sama? Ini yang saya bilang motivasi pendorong di belakangnya apa? Jadi yang kemudian pertanyaan kedua, apa yang membuat Trump ini terburu-buru atau menyegerakan untuk melakukan penandatanganan? Nah, kalau kita amati situasi yang terjadi di Perancis lalu kemudian juga di Timur Tengah, saya menduga ini ada kaitan dengan katakanlah manuvernya Israel, yang saya menyebutnya Israel sebagai pihak ketiga, Mbak Zilvia. Jadi rencana besok itu adalah kurang lebih seperti lagu kalau di kita tenda biru dengan janur kuningnya yang melengkung. Nah, kalau ini tenda biru dengan janur yang melengkung, ada pihak ketiga namanya Israel. Kenapa? Karena dia menjadi pihak yang paling tersakiti. Kenapa saya menggunakan ungkapan tenda biru itu? Israel hari ini itu betul-betul sakit, mungkin malah lebih sakit daripada serangan 7 Oktober 2023. Kenapa? Karena ini baru untuk pertama kali. Kalau 7 Oktober 2023 Israel diserang memang itu sangat besar, tapi yang menyerang adalah Hamas. Notabene memang dia musuhnya. Hari ini atau tanggal 15 persisnya dia dihancurkan oleh Amerika. Dia dibikin sakit, tapi yang bikin sakit adalah Trump yang selama ini menjadi pahlawan. Nah, ini Mas Faisal paling sering mengungkap soal itu. Ini presiden terbesar di dalam pembelaannya kepada Israel. Dan ternyata orang yang paling terbesar itu justru sekarang berada dalam perbedaan, bahkan disebut sebagai konflik. Nah, saya malah membacanya lebih dalam lagi ke depan. Ini bisa jadi awal daripada memang konflik yang lebih besar lagi. Karena kita lihat cara berpikirnya, desainnya tentang Timur Tengah baru ini sepertinya ada lebih besar daripada yang ditampakkan hari ini. Masih ada udang di balik batu ya? Udang di dalam saku. Udang di dalam saku, menarik ini jargonnya. Pak Dian, kembali lagi ke poin 6 tadi ya.
Ada juga soal pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan. Berarti kan selama 40 tahun lebih Iran itu dimiskinkan, sengaja dimiskinkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat. Apa jadinya ketika nanti 300 miliar katakanlah itu benar-betul terrealisasi, asetnya juga dicairkan, apa yang akan dampak yang akan langsung terlihat dari Iran apa Pak? Mungkin itu pandangan masyarakat umum ya, bahwa dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding besok, yang dalam 60 hari akan ada perjanjian kesepakatannya, perjanjiannya, orang menganggap ini semua akan selesai. Ya. Padahal, tolong lihat, isu Iran itu isu nuklir. Dan dengan nuklir itu, yang kedua, Iran dikenakan sanksi yang bertubi-tubi. Bahwa ada aset Iran, itu negosiasi yang tidak terlalu signifikan kalau saya. Sanksinya dulu nomor satu, harus diatasi. Orang membayangkan seperti ini loh, seperti portal Hormuz gitu, Hormuz itu seperti portal. Perjanjian, bahkan jangankan perjanjian yang akan dibahas 60 hari ke depan. Bayangannya dengan ditandatanganinya MOU ini, Hormuz dibuka. Dan mereka kebanyakan orang membayangkan membuka Hormuz itu seperti membuka portal. Diangkat, ini jalan. Padahal di situ ada, disinggung di perjanjian ini, ada ranjau. Menanam ranjau itu lebih membongkar ranjau itu lebih susah daripada menanam ranjau. Ya. Dan biaya membongkar ranjau itu bisa 10 kali harga ranjaunya. Apalagi ini di dalam air. Nah, itu saja akan butuh waktu. Jadi salah pahamnya sangat menyimpang ya, menyesatkan. Kalau dibilang perjanjian ini, jangankan perjanjian, MOU ini akan mengatasi semua itu dalam 60 hari ke depan. Jadi tidak simsalabim, keadaan berbalik terlalu jauh, apalagi kalau menyinggung yang tadi Mas Habibullah, katakan program nuklirnya sendiri. Loh, sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab. Nah, tapi kalau lihatnya begini loh, JCPOA kalau tidak diacak-acak Trump, perjanjian ini semua Iran sudah menjadi negara normal tahun lalu. Karena JCPOA itu 10 tahun. Bertahap. Sanksi juga tidak seperti portal. Begitu. Tidak otomatis dicabut kemudian langsung keadaan normal. Semua boleh. Seperti juga aset. Begitu, emang Amerika segitu gampang mengeluarkan aset. Baik. Ketika JCPOA, syarat pengeluaran pencairan aset itu 2 juta setiap tahap. Per tahap. Ada syaratnya. Kalau Iran membebaskan satu situs nuklirnya ditinjau secara komprehensif dan laporannya diverifikasi oleh IAEA dan benar menyatakan situs ini tidak terkait pembuatan nuklir, 2 juta miliar. Baru cair. Baru cair. Ada proses verifikasi. Oh ya, itulah peran IAEA yang selama ini diragukan keobjektivitasannya. Karena tim inspekturnya semua dari barat. Tapi sebetulnya ada berapa sih aset Iran yang katanya itu dibekukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat? Itu sebetulnya ada berapa? Dan benarkah selain Israel masih ada faktor-faktor lain yang juga bisa mengganggu terciptanya kesepakatan yang final and binding? Nanti Mas Faisal boleh dijawab, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Mr. President, what are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's a big one, but we have a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to
be more responsible with respect to Lebanon. Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. Mas Faisal membaca pernyataan Trump yang barusan, apa artinya? Apakah betul Israel tidak akan ada apa-apanya tanpa Trump dan sekarang hubungan mereka sudah renggang karena adanya kesepakatan awal Amerika Serikat dengan Iran ini? Kalau saya sih nggak terlalu percaya ya, itu kan cuma istilahnya omongan Trump saja, tapi pada hakikatnya Trump ini kan perang terhadap Iran ini bagian dari jasa yang ingin diberikan Trump terhadap Israel. Kita tahu ketika Presiden Bill Clinton menandatangani, ini dari Partai Demokrat, menandatangani undang-undang namanya Jerusalem Embassy Act tahun 1995 yang memaksa siapapun presiden, mewajibkan Presiden Amerika yang berkuasa saat itu untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Itu ada klausul tambahan, kalau dirasa sensitif itu bisa diundur tiap 6 bulan. Jadi ada evaluasi tiap 6 bulan apakah layak atau tidak. Nah dari 95 baru pada 6 Desember 2017 Trump menyatakan bahwa mengakui Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel. Itu kan sebuah pengakuan fenomenal, sebuah jasa yang fenomenal karena memang itu yang dari awal ingin dilakukan oleh Israel. Makanya itu akan berpengaruh bagaimana dukungan Amerika terhadap terbentuknya negara Palestina melalui solusi dua negara itu tidak akan mungkin karena posisi Amerika sejak Trump periode pertama itu sudah sangat pro-Israel. Kemudian apalagi yang dia mau jasanya, yaitu bagaimana menghabisi semua kelompok pejuang Palestina, terutama yang di Gaza. Makanya ada Dewan Perdamaian, ada pasukan stabilisasi internasional yang tujuannya mandatnya adalah bagaimana melucuti senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Itu yang belum berjalan. Dan kemudian yang ketiga adalah perang Iran ini sendiri. Perang Iran ini kan dimulai ketika pada kalau tidak salah itu 23 Februari. 23 Februari itu Netanyahu mendapat informasi intelijen dari agen Mossad di lapangan bahwa hari Sabtu 28 akan ada rapat pertemuan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan para petinggi keamanannya, para petinggi militer keamanan di kantornya di utara Teheran. Nah, itu kemudian dia nelpon ke Trump. Ini kita ada kesempatan bagus nih. Ada informasi akan ini kalau kita bunuh sekalian karena perang 2025 kan Ali Khamenei nggak tewas, nggak terbunuh, hanya Panglima Angkatan Bersenjata dan Komandan Garda Revolusi dan seterusnya. Nah ini mereka berpikir keduanya, akhirnya dia nelpon Trump, ini ada kesempatan bagus kita habis ini, itu kemungkinan besar menurut perkiraan mereka dan itu bahkan menurut perkiraan dari Mossad sendiri. David Barnea di malam sebelum serangan mengasih brief kepada Kabinet Keamanan Israel. Kalau kita bunuh langsung Ali Khamenei di serangan hari pertama, itu bisa menimbulkan keributan, kekacauan di Iran, dan itu mudah untuk menggerakkan orang untuk menumbangkan rezim. Ternyata rezim change. Ternyata itu pun juga tidak terjadi. Jadi kalau saya sih tidak percaya bahwa omongan Trump ini benar-benar untuk memisahkan persekutuan antara Amerika dengan Israel selama ini. Karena kita tahu semua presiden Amerika kecuali John F. Kennedy itu semuanya pro-Israel. Kennedy itu tewas karena dia menolak program nuklir Israel. Oke. Nah, baik. Kalau Mas Hasibullah menilainya seperti apa faktor Israel dalam kesepakatan ini? Saya rasa memang dari Mas Faisal ini bisa kita kembangkan, kita sambungkan dengan varian-varian yang lain. Saya sepakat untuk membaca, saya menyebutnya Presiden Trump sebagai orang di luar mainstream. Ini yang paling halus menurut saya. Orang yang berbeda daripada kebanyakan. Itu memang harus kita baca dalam dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan bahwa ini memang deal sesuai dengan kepentingan dan keadaan dia. Itu nanti kita bisa urai. Atau memang ini dealnya hanya sebagai pura-pura demi sebagai sebuah taktik untuk bisa mengambil apa yang dia mau dari Iran saat Iran lengah. Seperti yang disampaikan oleh Mas Faisal nanti yang varian itu. Nah kalau kita kembali kepada yang pertama, menurut saya kemungkinannya saya berani porsinya 60-40%. Artinya 60 memang ini sejatinya begini yang terjadi sekarang dalam pengertian Trump mengambil keputusan ini nyambung yang disampaikan oleh Mas Faisal, saya menyebutnya ada koreksi dari kesalahan Netanyahu yang istilahnya ngerjain temannya sendiri. Orang yang sedemikian hebat tadi disampaikan begitu membela pembela paling besar dikerjain sama Netanyahu. Kenapa? Karena Netanyahu meyakinkan Trump kalau lanjut dalam perang ini dalam waktu cepat kita akan dapat yang kita mau. Ternyata
itu tidak seperti yang diharapkan. Saya punya analisis waktunya, saya bahkan sering sampaikan bahkan per tanggal 25, yang artinya 26 perang ini, Trump sudah nginjak rem untuk mengakhiri perang ini. Itu minimal bisa kita lihat dalam jumpa pers Trump di Florida. Yang saat itu pertama kali. Tapi kenapa sampai lebih dari 100 hari? Karena yang pegang kontrol adalah Iran. Jadi Iran itu sudah mulai ngontrol keadaan dari hari ke-10, yaitu ketika Mujtaba terpilih. Itu yang bagi saya secara logika, fakta empiris menunjukkan ini memang kenyataan. Karena Trump sudah tidak bisa lagi percaya dengan retorika dan kampanyenya Netanyahu. Ini tidak akan menjadi perang cepat. Sementara dia, saya selalu sampaikan, sangat terdesak oleh momentum pemilu. Jadi kalau dikaitkan dengan kesepakatan ini, ada 3 yang membuat Trump akhirnya ngambil keputusan ini. Yang pertama adalah bagaimana dia agar terbebas dari jeratan Hormuz. Yang itu membuat sistem ekonomi Amerika dan dunia kolaps kalau ini terus. Dan krisis minyak juga di Amerika. Dan itu muncul, kenapa dia tanda tangan di Perancis. Jadi memang ada desakan global tentang ini semua. Yang kedua, di Eropa ya berarti? Di Eropa juga, karena yang mengalami dampak bukan hanya Amerika, Eropa paling besar. Itu terlihat sekali ya, Presiden Macron terus berada di samping Trump. Meskipun memang momennya memang sedang di Perancis, tapi itu simboliknya bisa kita baca seperti yang itu. kedua Ada nuklir. desakan Uni Eropa. Yang kedua nuklir, dan itu dijamin di poin 8 tadi, bahwa Iran tidak akan mengembangkan nuklir. Dan ketiga, semua ini akan diupayakan sebagai bahan untuk kampanye Partai Republik di bulan November. Itu untuk sementara. Oke, sekarang setelah adanya kesepakatan MOU ini, kemana arah angin kondisi geopolitik ini akan bergerak? Kami masih akan membahasnya pemirsa, usai jeda tetap di Kontroversi. Ada waktu 60 hari untuk proses negosiasi tahap berikutnya untuk menyepakati soal bagaimana nasib uranium dan juga nuklir Iran, kemudian soal realisasi pencairan aset-aset Iran yang dibutuhkan dan sebagainya. Pak Dian, prediksi Anda selama 60 hari ini apa kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi? Salah satu kemungkinan akan terjadi, 60 hari ini saja bisa diperpanjang kok sesuai kesepakatan itu. Artinya apa? Manuver buat menegosiasikan itu memang tambah waktu. Tapi buat saya begini, berapapun waktu yang diperpanjang, tidak akan mampu menyelesaikan total masalah program nuklir Iran. Artinya mungkin akan diperpanjang lagi. Dan buat saya, Iran simple kok. Kalau diskusinya cuma bilang program nuklir atau senjata nuklir di stop, udah saya nggak usah negosiasi lagi deh. Posisi saya udah nggak akan bisa melepaskan program itu. Itu bagian dari bukan hanya kebutuhan masyarakat, tapi dignity Iran. Sebagai negara yang punya kecerdasan luar biasa, mampu mengembangkan, harus dibatasi. Bicara soal dignity masyarakat Iran, benarkah Pak Dian sekarang mulai ada perpecahan, ada masyarakat yang tidak senang sebetulnya dengan perjanjian kesepakatan awal ini? Kan ditanggapinya seperti di kita, ada yang optimis, ada yang tidak optimis, ada yang netral, pasif. Buat saya semua hal wajar kok. Di setiap negara pro kontra terhadap kebijakan negara pasti ada. Hanya berapa persennya kita tidak tahu, dan juga belum tentu yang katakan persentasenya lebih kecil akan lebih didengar oleh sekian. Buat saya, tapi tidak akan menimbulkan gejolak besar seperti yang terjadi tidak akan sebelumnya di Irak. Tidak akan, karena waktu sudah membuktikan Mujtaba masih bisa tetap dipercaya sebagai pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan Bapak. Baik, terima kasih Pak Dian. 1 menit juga buat Mas Hasibullah soal 60 hari ke depan, apa yang kemungkinan terjadi? Saya rasa cobaan utamanya akan terletak tetap pada Hizbullah dan pihak ketiga tadi. Ini akan betul-betul menjadi sebuah sandungan dan cobaan, termasuk pola hubungan di antara Trump dengan Netanyahu. Kita akan lihat apakah dalam skenario pertama ini betul-betul menjadi sebuah cerita baru dari 2 teman yang sangat dekat lalu kemudian menjadi cerita yang lain, atau ini hanya rekayasa demi sebuah kepentingan tertentu yang saya terbuka juga dengan itu, karena bagi saya kalau ini situasinya setelah November akan lain cerita, setelah Oktober akan lain cerita.
Jadi ini adalah konteksnya hanya dari sekarang sampai November. Untuk mengamankan midterm election. Mengamankan kepentingan di situ. Kalau situasi perang masih seperti ini setelah November, Trump masih berkuasa, Republik masih berkuasa, menurut saya lain ceritanya. Jadi 60 hari ke depan menurut saya akan sangat ditentukan, diwarnai oleh dinamika di Lebanon yang menjadi cobaan bagi perundingan ini. Apakah Zionis Israel masih menyerang Lebanon atau tidak ya? Mas Faisal, 60 hari ke depan mungkinkah 14 poin itu ada yang terrealisasi? Semuanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Hasibullah. Tapi ditambah faktor Trump. Trump ini makanya Iran menuntut memberikan persyaratan yang sangat maksimum itu kan untuk menguji serius nggak sih Trump mau berdamai dengan kita. Kan seperti kata Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi waktu hadir di Pakistan April lalu itu kan dia bilang kita datang bukan karena percaya Amerika, kita udah tidak lagi percaya Amerika, kita datang untuk menghormati niat baik Pakistan sebagai moderator. Saya kira saya sepakat dengan dikatakan Abbas Araghchi, Trump ataupun Amerika tidak bisa dipercaya. Tapi blokade Selat Hormuz menurut Anda ini akan seperti janji Trump, janji Iran juga akan dibuka blokade Selat Hormuz? Ya tentu akan dibuka, tapi tentu Iran harus menghormati undang-undang yang sudah disahkan akhir Maret lalu. Bahwa harus kapal-kapal yang lewat harus izin Garda Revolusi Islam Iran dapat izin, kemudian bayar di muka uang bea lintas. Karena ada dua versi juga yang menyebut itu akan gratis atau akan tetap ada biaya tol. Itu tetap ada biaya layanan. Mungkin kalau biaya lintas nggak ada, biaya layanan semacam biaya layanan maritim itu mungkin tetap ada. Baik, sepertinya masih akan ada cerita lanjutan di 60 hari ke depan ya. Kita akan lihat bagaimana nantinya. Terima kasih Mas Hasibullah, Mas Faisal dan juga Pak Dian. Pemirsa, kesepakatan damai telah ditandatangani. Saatnya komitmen mulai ditepati. Konflik disudahi dan perekonomian global pulih kembali. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Terima kasih Mas Faisal. Thank you. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.